baru juga dan untuk teman saya boleh teh. Oke teman-teman, boleh perkenalkan di sini saya Intan Sri Febriani sebagai hostnya Podkebi. Saya dari tingkat 2 keperawatan. Nah, kebetulan nih di sini kita kedatangan tamu yang ramah dan pastinya bisa kita ambil pelajarannya dari pengalamannya ya teh. Sebelumnya kita langsung aja mungkin suruh perkenalan ya. Boleh kami perkenalkan masing-masing ya. Nah dari boleh gimana dulu di sini? Ya kan boleh. Baik, alhamdulillah ya di podcast ini saya diundang buat hadir acara ini, sekaligus juga tentang apa ini temanya? Tentang santri. Iya. Tentang santri ya. Oke, kebetulan kan ini podcast cukup luar biasa ya, mengundang kami berdua, khususnya saya pribadi itu santri dari modern. Nah, kebetulan ini Salman ini setahu saya itu santri dari Salafi ya. Salman ya? Pertengahan. Jadi bisa dipadukan ya pengalamannya Iya. ya. Boleh sebutkan nama sama dari tingkat berapa? Nah, saya Yusuf Maulana Akbar dari tingkat 2. Saya Salman Al-Farizi Al-Asyari dari tingkat 2 juga. Dari ini dari pesantren mana sebelumnya? Saya dari Pondok Modern Assalam. Di mana itu? Itu yang ada di Parung Kuda Khusus Putra ya. Khusus Putra. Iya. Kalau Salman Kalau saya dari Yayasan Pondok Pesantren Syamsul Ulum di mana? Bengkulu. Masih Sukabumi? Atas. Masih Sukabumi. Baik. Di sini kita mau ngambil tema apa sih teh sebenarnya? Nah, kebetulan tamu yang kita undang ini kan dua-duanya santri. Iya. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah Kasih tahu. Kasih tahu dong. Di sini kita ngambil tema yaitu gak boleh. Artinya Harus tapi soleh. Oke teman. Nah, di sini langsung aja ya Kang ya. Di sini aku mau kasih pertanyaan. Nah, kan dari tadi udah dijelasin nih santri terus ya. Takutnya kalau nonton ini nggak tahu santri itu apa sih atau cuma tahu sekilas santri itu ya kayak gini gitu. Ya. Jadi kita mau tahu perspektifnya santri itu apa. Kebetulan kan kemarin baru aja kan merayakan Hari Santri Nasional. Jadi boleh nggak sih dijelaskan santri menurut pandangan akang itu seperti apa? Boleh saya menjawab ya? Boleh. Kalau menurut saya pribadi, santri itu adalah mereka seorang individu yang belajar tentang ilmu agama di pesantren. Jadi mereka itu belajar tentang ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis dan lain sebagainya. Tapi selain belajar ilmu agama juga mereka juga belajar tentang bagaimana mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Iya. Baik, di sini kita juga pengen tahu apa sih konteks santri dalam pendidikan Islam itu? Kalau menurut saya konteks santri menurut Islam gitu ya, santri itu sama seperti tadi, mereka adalah orang yang belajar agama di pesantren seperti ilmu fikih, tasawuf. Tetapi kita kan makin hari lambat laun kita harus mengimbangi dengan zaman. Kalau kata Sayyidina Ali itu, hiduplah engkau sesuai zamanmu. Oleh karena itu kita sebagai santri gitu ya, Kang Ucup, kita itu harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat dengan apa? Selain kita belajar ilmu agama, kita juga belajar ilmu umum. Seperti saya dan Kang Ucup yang dulunya adalah seorang santri, di sini kita berkuliah di ilmu keperawatan gitu ya. Karena apa? Dalam konteks Islam itu santri itu adalah innama yakhsyallah min ibadil ulama. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Maksud ulama di sini itu adalah mereka yang memiliki ilmu-ilmu, khususnya ilmu agama. Jadi mungkin menurut perspektif Islam itu. Baik. Ya kan berarti pastinya harus seimbang antara Iya. ilmu agama dan juga ilmu Iya, umum. betul sekali. Harus dipelajari Iya. ya kan. Nah, ini saya penasaran nih, ini lumayan cukup krusial ya kan bahasannya. Kan cukup kalau kata orang-orang jadi santri itu kan taunya cuma belajar ilmu agama aja di pesantren tentang kitab kuning gitu ya kan ya. Nah, katanya teh ada gak punya ijazah santri mah pandangan masyarakat ini ya Pak. Kalau santri gak punya ijazah kayaknya susah dicari kerjanya, gimana itu masa depannya. Nah, aku penasaran nih pandangan menurut akang-akang ini tentang pandangan masyarakat yang katanya tidak punya ijazah dan tidak punya masa depan itu bagaimana sih Kak? Boleh, Kang Ucup mungkin menjawab?
Berikan selamat dulu aja. Mungkin untuk pandangan tersebut masing-masing orang memiliki pandangan dan pendapat masing-masing. Tetapi kalau menurut saya pribadi gitu ya, sebagai santri yang dulunya adalah belajar tentang agama, itu adalah sebuah kesalahan fatal, kesalahan besar. Karena apa? Masa depan itu tergantung daripada usaha kita, yang dimana santri itu mereka selain belajar agama juga, tetapi mereka itu belajar untuk bagaimana hidup mandiri seperti di dalam bermasyarakat. Makanya kalau orang-orang yang bilang misalkan kamu mau melamar anak saya, kamu kerja apa? Kan santri pasti menjawab dia mengaji di pesantren itu belum bekerja gitu ya. Tetapi kalau orang tua dulu itu mereka itu mesantrenkan anaknya ke pesantren. Karena apa? Dulu itu pesantren itu adalah sebuah lembaga yang wajib bagi orang tua dulu itu memesantrenkan anaknya. Seperti mungkin kita tahu pendiri negara Republik kita itu dulu Insinyur Soekarno, terus Muhammad Hatta, yang dulunya background mereka itu adalah seorang santri. Dia seperti Jenderal Sudirman juga dulunya mereka itu adalah seorang santri. Jadi terkait dengan pernyataan yang tadi itu adalah sebuah kesalahan besar, karena kita sebagai santri juga kreatif gitu ya, yang muncul ya di pesantren itu kita belajar tentang bagaimana berwirausaha, bagaimana kita belajar tentang ilmu-ilmu umum seperti ilmu bahasa juga, berbisnis juga dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kalau santri itu mereka memiliki masa depan yang cerah, tergantung orang sih. Tergantung orangnya, tergantung kemauannya ya Kang. Iya. Iya. Apalagi kan di pondok modern ya Kang, pasti itu banyak banget kan pembelajarannya. Biasanya di pondok modern itu kayak gimana sih Kang? Nah, untuk pondok modern sendiri ya, untuk khususnya itu hampir berbeda dengan pondok salafi khususnya ya. Untuk pondok modern sendiri itu diajarkan tentang bagaimana supaya kita supaya balance itu antara keduanya, antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat itu balance. Khususnya untuk di pondok modern. Nah, kebetulan di pondok saya sendiri itu banyak ekstrakurikuler itu cukup untuk masa depan juga bisa ya. Kayak seperti kesehatan itu masuk ke ekstrakurikuler. Terus juga ada olahraga, itu kan di Islam juga dianjurkan ya untuk misalnya untuk berolahraga, berkuda dan lain sebagainya itu diajarkan. Nah, untuk masalah tidak punya ijazah itu mungkin sesuatu kesalahan yang orang mungkin nggak tahu background pesantren itu, yang taunya pesantren itu dijudge bahwa tidak punya ijazah ini itu. Kalau mungkin makin kesini pesantren itu makin maju ya, khususnya di bidang pendidikan, di bidang ekstrak lain sebagainya itu, khususnya untuk ijazah itu dikasih. Sebetulnya jangan takut juga ya untuk ibu-ibu yang berpikirnya bahwa santri itu tidak punya pekerjaan, itu tergantung kembali lagi pada individunya. Kalau misalkan percuma kita dia bukan santri tapi tidak bertanggung jawab, itu sama aja percuma. Jadi jangan takut, karena kembali lagi sama individunya. Kalau individunya bertanggung jawab pasti mengusahakan semua itu. Ya, bahkan dulu juga kita di pesantren bukan hanya belajar bahasa Arab ya Kang Ucup. Kita juga belajar bahasa Inggris juga, bagaimana kita untuk menghadapi tantangan global. Jadi insya Allah kalau bersama santri maju. Nah, aku juga kan perasaan ya, tadi kan kata Akang tadi orang tua dulu kan pastinya mengutamakan pendidikan agama mereka, memasukkan anak ke pesantren. Nah, kebetulan kan biasanya di perkampungan itu, kebetulan saya juga kan dari Segara ya. Saya juga waktu kecil, waktu SD ya kan, waktu SD kan pagi-pagi harus berangkat sekolah, sedangkan siangnya madrasah. Nah, kalau sore-sore itu harus ke masjid. Nah, saya juga kebetulan jadi santri kalong. Itu pernah santri juga. Iya, santri kalong. Menurut Akang itu santri kalong itu kayak gimana? Ada nggak sih di sini santri kalong gitu? Menurut saya pernah dengar santri kalong itu, jadi kayak kalong itu kalau secara bahasa itu kelelawar gitu ya. Kalau menurut bahasa Sunda itu kalong. Jadi bagaimana sih kelelawar? Kelelawar itu kalau malam itu mereka itu keluar, kalau
kita itu kayak Pagi, ngaji, pulang paginya lagi. baru pulang. Jadi Iya, gitu. sebagai santri kalong itu gitu. Iya, jadi kalau di perkampungan itu orang tuanya mengutamakan ilmu agama dulu waktu kecil, jadi istilahnya mah buat fondasi gitu ya. Iya. Iya, kalau mereka udah besar dan mencari sesuatu apa yang mereka mau gitu, mereka tidak melupakan agama mereka gitu, karena dari kecil sudah diberikan fondasi ilmu agama gitu. Jadi kalau santri kalau itu kayak gini. Nah, kalau gitu kita kan pagi itu sekolah, siangnya madrasah, nah sore tuh kita ke masjid, malamnya kita nginap di pondok, jadi ngaji kitab kayak gitu, pokoknya mah belajar tajwid kayak gitu. Nah, pagi-paginya tuh pulang kita teh sekolah lagi. Nah, makanya dari itu disebut santri kalong, jadi kayak kelelawar. Tapi kalau misalkan di saya nih ya, kan kalau di Tata itu malamnya gitu. Iya. Tapi kalau di saya sendiri kayaknya setiap mau ngaji aja, kalau misalkan ada waktu luang kita boleh ke pesantren gitu. Pesantren. Tapi kalau misalkan antara nginep malam atau enggak, gimana kitanya sih gitu. Jadi beda-beda mungkin ya setiap tahun juga. Ya, seperti itu sih adat istiadatnya. Iya. Nah, di sini Bagus juga dong. Iya. harus ya, Iya. cewek juga harus punya pegangan, bukan berarti Jadi intinya kita semua di sini pernah pesantren. pernah, tapi mungkin beda waktunya gitu. Iya. Mungkin. Kalau anak-anak lebih berpengalaman, kalau kita hanya sebatas mengenal mungkin ya. Iya. Bagus. Kalau saya kan waktu SD, terus waktu MTS juga pernah 3 tahun itu. Sampai sekolah MTS kan dapat ijazah kan? Iya. Ya, dapat ijazah. Bukan berarti santri nggak punya ijazah. Saya itu di yayasan, jadi sekolah sambil pesantren Oh, gitu. gitu. Alhamdulillah kan belajar kitab kuningnya juga, belajar pokoknya ilmu agamanya juga dapat, sama muhadoroh, habis tinggal juga diajarin gitu. Iya. Jadi santri itu terjamin lah bisa insya Allah ya. Oke. Ya, baik, di sini juga saya pengen tahu sih peran santri dalam masyarakat itu kayak gimana sih menurut Menurut saya pribadi, peran santri di masyarakat itu sangat penting ya, karena kita tahu kultur di Indonesia itu adalah mayoritas beragama Islam gitu. Jadi mereka itu sangat menghormati atau menjadikan panutan gitu para tokoh-tokoh, khususnya tokoh agama gitu ya. Jadi santri di masyarakat itu mereka itu berperan sebagai sumbuk atau contoh. Ketika mungkin santrinya tidak baik, maka pasti masyarakat juga tidak baik. Jadi santri dalam konteks bermasyarakat itu sangat penting. Karena apa? Mereka itu bukan hanya untuk bermanfaat diri sendiri, tetapi harus bagaimana menjadi contoh bagi masyarakat. Itu mungkin menurut saya. Karena santri itu nantinya sebagai pengganti pemimpin ulama di masa sekarang ya. Nah, betul. Jadi harus bisa Ya. menjadi lebih bijaksana gitu ya Kang ya istilahnya. Betul. Iya. Nah sekarang kan kebetulan akang ini kuliah di keperawatan ya, di Iya. kesehatan. Nah kan dari santri nih, alhamdulillahnya masuk keperawatan. Nah untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ini dalam ilmu kesehatan ini bagaimana sih Kang? Nah, banyak yang bertanya juga kepada saya ya terkait pertanyaan tersebut. Dulu kita background di pesantren, tapi kenapa kita mengambil kesehatan, keperawatan gitu ya? Seperti saya yang sebutkan tadi, bahwa di dalam agama itu ada namanya keseimbangan. Iya. Jadi kita tuh harus seimbang antara dunia dan akhirat. Seperti dalam sebuah pepatah, man arada dunya fa'alih bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencari dunia, maka ia harus dengan ilmu. Man arada al akhirah fa'alih bil ilmi. Ya juga kalau ingin mencari akhirat, maka harus mencari dengan ilmu. Wa man arada huma fa'alih hima bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencari keduanya antara dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Mungkin itu konteks pribadi saya ya, kenapa saya mengambil ilmu keperawatan gitu di dalam berkuliah ini, karena kita itu ingin seimbang, ingin mencari antara dunia dan akhirat. Mungkin kalau untuk akhiratnya kita belajar tentang agama, belajar mengaji, menghafal Al-Quran, terus belajar kitab kuning, tetapi kita juga harus seimbang dengan dunia seperti kita belajar ilmu umum, khususnya di keperawatan ini ya Kang Jud ya. Karena dulu itu ulama-ulama dulu seperti tokoh kedokteran Ibnu Sina, mereka itu selain menjadi ulama, tetapi mereka juga belajar tentang ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu filsafat. Seperti tokoh lain Ibnu Battuta, selain dia juga pelayar sebelum Christopher Columbus, ada Ibnu Battuta. Selain dia ulama, dia juga adalah pelayar dunia. Banyak ulama-ulama lain seperti Al-Khwarizmi,
terus penemu aljabar ya dan lain sebagainya. Jadi Banyak mungkin itu tokoh Islam ya kan ya ya. konteks ya. Baik. Iya. Nah, di sini juga kan sekarang udah termasuk era modern ya. Jadi menurut Akang gimana? Apa sih tantangan yang ada di era modern ini bagi santri gitu? Tantangannya apa saja sih? Yang udah kerasa mungkin, yang kedepannya juga mungkin. Mungkin tantangannya adalah menurut saya pribadi ya. Sekarang itu banyak pergeseran antara keilmuan pesantrenan dengan zaman gitu ya. Seperti banyak sekarang orang-orang itu yang tidak ingin memesantrenkan anaknya ke pesantren. Padahal pesantren itu adalah sebuah lembaga yang penuh untuk mendidik seorang, selain dia berilmu tetap juga berakhlak dan bermoral. Tantangan di zaman sekarang itu adalah kita tahu bahwa teknologi yang sekarang ini semakin berkembang pesat ya, pasti juga mempengaruhi daripada perkembangan pesantrenan terkhusus santri. Jadi di dalam penggunaan gadget ini banyak sekali fitnah atau cobaan-cobaan khususnya bagi para santri. Jadi tantangan para santri di era sekarang itu adalah teknologi. Bagaimana mereka harus bisa bertahan, bisa kuat menghadapi tantangan teknologi tersebut. Seperti misalkan di internet atau juga di dalam kehidupan sehari-hari pasti kebanyakan orang mengambil daripada apa yang ada dalam isi HP ini. Jadi harapan saya adalah para santri bisa menyeimbangkan itu antara ilmunya dengan kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan tidak bisa, ya yang penting ada usaha. Jadi tantangan sekarang itu. Semoga kedepannya para santri bisa mengembalikan lagi konteks santri seperti santri-santri terdahulu. Karena memang zaman sekarang selain banyak perkembangan yang maju seperti mudahnya berkomunikasi, tetapi banyak juga tantangan-tantangan seperti di dalam beretika, di dalam bermoral, yang dimana semuanya dipengaruhi adalah teknologi, khususnya dari gadget ini. Ya mungkin itu sih. Apalagi kan Kang ya sekarang kan marak ya di berita sosial media gitu, misalkan kasus pelecehan di pesantren gitu, itu kan membuat orang tua was-was gitu. Pesan apa sih yang benar yang bisa saya masukin anak saya ke pondok pesantren itu? Nah, menurut Akang itu bagaimana, termasuk tantangan dalam dunia modern nggak sih terhadap para santri ini gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, tidak hanya di pesantren saja, tetapi tergantung orangnya, kata saya juga. Kayak misalkan sebuah lembaga yang dimana selain pesantren juga tidak semuanya gitu. Jadi itu tergantung prinsip dan pola pikir orang-orang, karena di semua tempat itu pasti tidak semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin ada oknum-oknum yang ingin menyudutkan nama pesantrenan dengan berita-berita tersebut. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan takut untuk kita tetap memajukan yang namanya pesantren, karena tanpa pesantren negara kita itu sampai sekarang itu tidak akan pernah merdeka. Karena seperti saya sebutkan tadi bahwa para pendiri negara kita itu dulunya itu adalah mereka pesantren. Mereka belajar tentang ilmu agama, selain belajar ilmu agama mereka juga diajarkan tentang bagaimana untuk berperang melawan penjajah. Kebayang kalau misalkan tidak ada pesantren, pasti negara kita sekarang masih dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Jadi menurut saya itu adalah oknum-oknum yang ingin mensudutkan nama-nama pesantren. Jadi saya harap semoga semuanya bisa berpikir jernih, berpikir positif, karena pesantren itu adalah tonggak utama daripada berdirinya sebuah bangsa, khususnya bangsa kita ya. Iya gitu. Mungkin. Nah terus kan Akang sekarang lagi kuliah nih, lagi sibuk-sibuknya dong pastinya. Nah apalagi kan sambil pesantren gitu. Nah ini gimana sih cara membagi waktunya gitu antara di perkuliahan sama di pesantren gitu? Apalagi kan Kang Ucup itu sambil kerja ya. Itu gimana sih cara membagi waktunya gitu? Mungkin untuk membagi waktu kita harus membuat jadwal. Bagaimana hal yang lebih diutamakan, mana yang harus kita lebih kedepankan. Kita buat jadwal, schedule, terus mungkin kita utamakan yang lebih dahulu. Mungkin itu mudah sih. Kalau menurut Kang Ucup
ya yang lebih utama sih itu schedule. Kita harus bisa membagi-bagi waktu antara oh ini itu waktunya untuk kuliah, oke. Balik kuliah jangan sampai kita menghambur-hamburkan waktu ya. Itu kan waktu tidak bisa diulang lagi. Oke, kita sometimes habis kuliah kita bisa kerja. Habis kerja kan itu otomatis tidak sampai 24 jam. Nah, otomatis saya bagi waktu untuk ke pesantren juga. Nah, di situ saya berperan penting ya untuk waktu untuk schedule waktu itu harus diperlukan untuk diri pribadi khususnya. Nah, untuk tantangannya sih mungkin ya mungkin Kembali ke pribadi. ke pribadi juga, mungkin sama cuaca mungkin paling kalaupun tidak memungkinkan itu aja sih. Itu Intinya harus bisa memanage waktu. Kalau nggak memanage waktu ya burn out banget lah. Iya. Pasti stres ya gitu ya Iya. rasanya. Iya. Kan di sini kita bisa membedakannya anak santri sama anak yang bukan santri mungkin ya, yang enggak Berpesantren gitu. yang berpesantren dan enggak gitu kan, bisa dibedakan kan karakternya, sifatnya, apapun itu mungkin lebih ke condong ke santri bahwa lebih attitude-nya oke lah mungkinnya. Jadi bagaimana sih proses pendidikan di pesantren mempengaruhi karakter santri ini? Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua santri itu adalah suci gitu. Iya. Jadi santri juga manusia, yang dimana manusia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Karena nenek moyang kita aja, Nabi Adam dulu Allah kasih tempat di surga. Kenapa kita ke dunia? Karena beliau memiliki kesalahan memakan buah maulid. Jadi tidak semua santri itu adalah suci. Jadi di dalam konteks ini adalah bagaimana kita memiliki pandangan terhadap santri. Mungkin kebanyakan orang menilai santri itu adalah mereka mengaji, mereka itu adalah orang suci. Padahal santri juga manusia gitu. Yang dimana pasti ada kelebihan dan kekurangan, sama seperti kita juga ya manusia. Yang penting menurut saya santri itu harus tetap berusaha untuk menjadi dia lebih baik, karena dia harus menjadi contoh di masyarakat. Jadi dalam konteks ini kita harus memiliki pandangan bahwa semua orang itu dia itu adalah manusia, yang dimana mereka pasti punya kesalahan, punya kelebihan, tetapi kita yang penting adalah berusahanya di sini. Kita dalam kesalahan harus tetap berusaha untuk berbuat baik, salah lagi berusaha berbuat baik lagi. Karena apa, menurut salah satu Habib Umar, ketika kita sedang terjatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi terus. Ketika kita terus berusaha untuk bangkit, maka di sanalah Allah gitu ya akan memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan sebuah jalan ketetapan gitu. Jadi kita akan tetap berada di jalannya. Asalkan kita ketika jatuh bangkit lagi terus. Jangan sampai kita tergoda oleh setan ketika kita bangkit. Saya dulu aja, saya udah kuat, saya udah menyerah gitu. Seperti kisah Barsiso ya, dulu dia itu adalah seorang ulama besar, bahkan muridnya itu bisa terbang di awan katanya. Itu muridnya, apalagi gurunya Barsiso. Tetapi kenapa ia meninggalnya su'ul khatimah atau meninggalnya dalam keadaan tidak baik, itu karena dia menyerah ketika setan menggodanya dengan hanya sebuah minuman. Ya diminum, terus setelah dia minum kan jadi mabuk gitu ya, melihat wanita cantik, ya begitulah akhir ceritanya. Ketika dia meninggal, sebelum meninggal Allah itu ngasih kesempatan ke dia untuk bertaubat, tetapi digoda lagi oleh setan. Barsiso, kamu harus ingat bahwa saya adalah Tuhanmu, kata setan gitu ya. Kalau kamu mengakui saya Tuhanmu, kamu nunduk ke saya gitu, kata setan. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan nunduk si setan tadi. Jadi itulah. Baik, di sini saya pernah dengar, sudah pernah melihat gitu. Kadang ada orang yang pakai peci atau pakai gamis panjang, pakai kerudung panjang, tapi kelakuannya itu di luar nalar gitu ya, di luar orang normal gitu ya, kayak berkelakuan buruk. Terus orang-orang berpandangan bahwa
kamu itu harus malu sama kerudung kamu gitu, harus malu sama peci kamu. Jadi menurut pandangan akang itu gimana sih terhadap orang yang bilang itu harus disalahkan itu kerudungnya atau emang sifat orangnya gitu? Ya pastilah sifat orangnya. Jadi kita itu harus melihat orang itu bukan dari secara casingnya. Kita itu banyak sekarang itu yang bercasing pakai jubah, terus pakai cadar, tapi kelakuan di belakangnya itu. Jadi menurut saya yang salah adalah orang yang menyalahgunakan pakaiannya. Atribut keislamannya ya. Jadi untuk orang-orang yang berpandangan bahwa jangan menyalahkan pakaiannya, jangan menyalahkan casingnya gitu. Iya. Jadi harus dilihat dulu orangnya siapa. Iya betul. Sama seperti kita jangan melihat orang yang misalkan dia gak pakai kerudung terus pakaiannya minim gitu ya, terus kita menjudge bahwa orang tersebut adalah kupu-kupu malam misalkan, orang tersebut adalah banyak dosanya. Jangan, kita itu harus justru melihat mungkin kalau dia di malam seperempat malam dia Lebih banyak tahajudnya gitu kan. terus dia di paginya sholat doa, kita kan udah tahu mungkin. Iya, Iya, jadi kita nggak boleh menjudge orang yang seperti itu. Jadi ketika kita melihat orang dimanapun, kapanpun, ketika orang itu berkelakuan buruk tapi berpakaiannya oke, jangan menyalahkan Iya. pakaiannya. Nah, ya itu boleh. Nah, Kang saya ini kan penasaran. Ini mas sudah sangat melegenda ya Kang ya. Jadi sudah di kampung-kampung sudah begitu marak istilah cina. Ada saja masuk buduk cina. Tahu nggak sih istilah itu? Cina kalau misalkan cina pulang-pulang dari itu, pulang-pulang dari pesantren misalkan gatal-gatal, cina. Berarti udah jadi santri sesungguhnya. Nah, tapi kalau misalkan buduk nggak boleh cina, belum jadi santri, Belum belum jadi santri yang pure benar-benar santri. Kan itu di masyarakat sudah sangat melegenda ya gitu ya Kang ya. Jadi kalau buduk buat santri mah nggak apa-apa, yang biasa gitu. Kalau itu mah kata guru saya mah ya ciri santri. Iya, Ciri ciri santri. saya Jadi gitu. ciri dia dulunya pernah pesantren. jadi fakta itu deh, Iya. fakta. Mungkin menurut guru saya gitu, tapi lebih ke tantangan sih. Iya, tantangan ujian. cobaan ujian gitu ya. Ya, gitu Kang Ucup ya. Iya, itu sebuah tantangan bagi santri sih ya. Itu gimana caranya dia itu harus kuat, dia itu bisa istilahnya kalaupun ada ini ujian baru sedikit dia langsung tumbang itu jangan ya. Itu sesuatu ujian yang harus dihadapi oleh khususnya santri. Nah, untuk menghadapi buduk atau bukannya ya, alhamdulillah ya maksudnya Sekaligus. sekaligus ya. Alhamdulillah ya untuk diri saya sendiri alhamdulillah enggak buduk. Kalau emang betul kebanyakan. Berarti belum jadi santri sesungguhnya. Alhamdulillah izinnya baik berarti ya Kang. Tapi pernah kan sekali dua kali mah pernah. Mungkin kalau sekali dua kali mungkin pernah. Tapi bisa hilang gitu Iya. ya, jadi diobatin, jadi nggak kayak ada orang yang didiemin gitu kalau Iya. jadi kayak gitu. Baik, di Mungkin sini itu lebih kecobaan sih bagaimana dia harus kuat. Iya. Nah, Tapi salah satunya yang barusan jadi kalau barusan itu jadi pada sampai lebar beda. nah berkenaan dengan skabies ya kan ya, berkenaan dengan skabies tersebut. Nah, bagaimana sih pengalaman belajar anak-anak ini di perkuliahan mempengaruhi cara pandang santri terhadap kesehatan? Kan pastinya udah kuat kesehatan nih, kamu jangan gitu, jangan sharing bajunya, jangan sharing spons mandinya misalkan gitu. Jadi bisa nggak sih mempengaruhi teman-teman akang biar lebih personal hygiene jadi tingkatkan gitu? mungkin itu harus lebih ke kayak kita misalkan kasih ya seminar ke anak santri pasti bisa, karena memang itu sebuah kewajiban kita di dalam sumpah perawat itu kan ada sumpah untuk kita berikrar masyarakat saat ini ke santri memberikan edukasi. Tetapi kembali lagi itu mungkin lebih ke ujian ya, pasti santri itu ujian itu adalah BDG gitu. Termasuk di modern ya, mengucap ya, di modern itu kan terkenal dengan kemodernannya ya. Kalau saya dulu bukan modern tapi lebih ke pertengahan gitu. Jadi pesantrennya ada, sekolahnya juga ada, bahkan S2-nya juga ada, tapi bukan modern karena di sana itu lebih masih memegang, di pesantren saya lebih memegang keilmuan agama dahulu, jadi lebih ke praktek-praktek
cara belajar ilmu agama kayak dulu, jadi gak pengen dihilangkan gitu. Pernah ada rumor untuk dimodernkan tetapi menolak gitu. Mungkin di modern juga, yang modern kita tahu ya, kata modern itu pasti lebih maju gitu. Pasti ada yang satu dua ya itu dia yang mengalami Senang, tersebut. Ya. Betul ya. Sesuatu Tapi yang mungkin Ya betul. 80% enggak? 80%. mungkin enggak ya, kalau 80% itu terlalu banyak tuh. Terlalu banyak. Kalau 1-2 iya, kalau 80% enggak. Satu dua. Soalnya saya ngerasain sendiri waktu SMA kan saya asrama ya, Iya. asrama, tapi asramanya itu yang umum, jadi orang-orang teh nyatu gitu. Jadi ketika kita udah deket sama temen, misalkan mau pakai apa-apa aja boleh sharing gitu. Jadi boleh, jadi penyebabnya mungkin itu ya, saya sendiri juga. Iya juga iya sih. Kan bahkan ada yang sharing sabun juga kan, sabun batangan juga di sharing. Itu kan faktornya biasanya. Nah, kulit orang kan nggak tahu ya Iya. ada yang biasanya apa. Iya, mungkin lebih ke karena tempat umum ya, santri itu mereka itu hidup di tempat umum kayak popong itu kan Iya, tempat bersamaan. umum, jadi bareng-bareng itu mungkin karena banyakan, terus biasanya juga karena banyakan tersebut menyebabkan lembab gitu ya kalau menurut kesehatan, terus juga menimbulkan bakteri-bakteri seperti skabies tadi yang tidak terlihat, kayak misalkan di lantai atau misalkan di kasur. Ini sih penyebabnya kalau menurut Nah, kesehatan. itu sih kalau makin ke sini makin jarang ya, khususnya Ya, betul. ibu-ibu yang sangat dikhawatirkan itu kalau dulu itu takut anaknya buduk, apa? Skabies ya, mungkin skabies ataupun gatal-gatal. Kan makin ke sini perkembangan zaman itu semakin modern ya, khususnya nggak cuman di luar aja yang modern, yang di pesantren mah nggak bakal mungkin modern. Itu sesuatu yang mungkin enggak ya, khususnya di pesantren pun sekarang itu makin kesini makin maju, khususnya untuk di pesantren-pesantren, dan juga khususnya di pesantren-pesantren itu sudah ada yang memajukan, istilahnya di pesantren itu ada perawatnya, mungkin Betul. ada dokternya, kalaupun ada pengurus lain sebagainya, khususnya untuk masalah kesehatan. Jadi untuk yang mengatur kesehatan ataupun mengatur kebersihan itu udah diatur ya, khususnya untuk makin sekarang karena perkembangan zamannya itu nggak cuma di luar saja, mungkin pandangan orang lain di pesantren mah ya udah gitu aja mungkin. Nah juga ya seperti profesi lain sebagainya, terus juga administrasi kayak perorangannya juga pun itu udah berkembang ya. Udah sampai. Jadi jangan takut, pokoknya jangan sampai khawatirnya itu terlalu berlebihan tentang gatal-gatal ini itu mungkin ya. Nah, di sini juga gimana? Ada gak sih dampak globalisasi bagi santri? Dampak globalisasi. Ya seperti yang saya tadi sebutkan, dampak globalisasi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan. Nah, terhadap kehidupan santri ada ya. Sepertinya teknologi gadget ini gitu kan, jadi bagaimana mereka harus bersiap menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Khususnya kenapa dipelajari ilmu agama itu adalah untuk membentengi kita dalam menghadapi tantangan masa depan, yang dimana kita pasti akan bersaing dengan negara-negara maju, yang dimana negara-negara maju nanti itu mereka kan memasukkan ke sifat-sifat mereka seperti paham-paham mereka, memasukkan ke negara yang mereka masukkan untuk membuat negara tersebut menjadi berpengaruh. Tentunya kita harus siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, untuk kan tadi sudah dibahas ya, jadi harus seimbang berarti ya antara ilmu di pesantren dan juga ilmu di akademik gitu. Apa sih pentingnya keseimbangan itu kan? Mungkin pentingnya keseimbangan sangat penting karena seperti saya sebutkan tadi, di dalam agama itu ada keseimbangan. Dalam keseimbangan tersebut kita harus punya prinsip dong. Kalau kita misalkan ingin berhasil kedua-duanya antara dunia dan akhirat, kita harus punya keseimbangan. Jadi tidak belajar ilmu agama saja, kita juga belajar ilmu umum.
Tapi itu tergantung pilihan dari orang-orang. Ada orang yang saya ingin akhirat saja, saya ingin ibadah saja, belajar agama saja, itu terserah. Tetapi kalau menurut saya pribadi dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kita itu tidak boleh lupa terhadap dunia juga. Seperti kita misalkan nanti pasti kan berumah tangga, kita punya istri, kita pasti harus menafkahi keluarga dong. Mungkin kita hanya sholat aja di masjid, ibadah saja di masjid, enggak juga, kita harus punya profesi. Kayak misalkan saya mungkin nanti kedepannya, amin ya, di perawatan, di kesehatan mungkin gitu ya, harus punya basic juga gitu kan untuk bisa kedepannya gitu. Itu jadi keseimbangan sangat penting sekali. Benar, Kang Ucup? Ya kalaupun keseimbangan itu penting emang harus ya, khususnya untuk santri. Jadi santri itu tidak hanya ini khusus di ilmu agama saja, ini khusus di ilmu Al-Quran saja, enggak ya. Khususnya untuk para santri, jadi si santri itu bisa mengajak di semua sektor. Di antaranya sektor perusahaan ada, di sektor kesehatan ada, di sektor pendidikan ada, dan lain sebagainya pun itu ada. Jadi harus serba bisa ya, khususnya anak santri sendiri. Jadi setiap sektor itu ada yang namanya yang membawa khususnya yang nggak ngerti agama, mungkin yang nggak paham tentang hal agama, itu bisa ya, santri itu bisa masuk terjun di sana, ditempatkan di tempat-tempat yang memang istilahnya ini jauh sifatnya, mungkin maaf ya, khususnya jauh dari agama, mungkin itu bisa dibawa menuju ke agama. Khususnya kan kayak Habib Ja'far, itu Habib betul. yang istilahnya dia itu kekinian. Jadi setiap dia ngobrol sama Kristen, dia masuk aja, dia bisa membawa kebaikan buat mereka. Dan itu sifatnya nggak paksaan, khususnya buat Habib Ja'far itu bagusnya itu dia memberikan edukasi, tapi tidak diajaknya itu ayo masuk, enggak, dia mungkin personal halus. Toleransi ya. Itu yang diharapkan kita itu seperti Habib Ja'far. Jadi beliau itu berdakwah itu bukan hanya tentang agama, tapi beliau juga membawa tentang bagaimana kita berdakwah tidak hanya ke kalangan agama itu, tapi ke semua kalangan beliau itu masuk gitu. Baik, di sini kan akan semua meskipun santri tapi tetap kuliah gitu kan ya. Jadi di sini apakah dukungan orang tua berpengaruh terhadap keputusan santri untuk berkuliah? Jadi kan kadang untuk orang tua yang pekat untuk agama ya kadang buat apa gitu kuliah, kan tetap aja mending lanjutin misalkan kita belajar agamanya terus-terusan. Apakah berpengaruh kuliah itu? Ya kalaupun berpengaruh atau enggaknya sih menurut saya enggak juga sih, asal kita bisa memahami kepada orang tua kita, bahwa ibu, bapak mohon maaf, ataupun ayah, makin ke hari sektor-sektor dalam Islam itu semakin berkembang. Kita harus bisa istilahnya menjelaskan kepada mereka, bisa memahamkan kepada beliau-beliau tentang bagaimana caranya kita harus bisa menjaga diri atau bisa istilahnya survival di era globalisasi ini, di era perkembangan zaman ini. Kita harus bisa memajukan diri kita sendiri khususnya. Nah, salah satu kuncinya mungkin kita menambah wawasan ataupun bisa berkuliah, dan itu sesuatu yang memang istilahnya bisa walaupun sedikit, tapi itu dapat menjanjikan khususnya untuk kita ya, bisa survival di era perkembangan zaman, dan kita pun tidak hanya berkembang di satu sektor. Di keagamaan saja ya. Apalagi kan sekarang udah era 5.0 gitu ya, segala macam gitu ya kan. Nah, sekarang kan
tibalah kita di akhir ya, di akhir pembicaraan kita yang begitu menyenangkan ini. Ada satu lagi nih, ada gak sih pesan-pesan buat adik-adik yang masih duduk di bangku SMA, yang santri nih, yang mau melanjutkan untuk berkuliah? Ada gak sih pesannya Kak? Jangan takut bagaimana ya. Aku ragu-ragu nih mereka, aku dari santri masuk gak ya? Aku kira-kira kalau kuliah gitu. Ya takutnya mereka nggak bisa menyeimbangkan waktu atau gimana gitu. Pasti banyak ketakutan yang lain. Ya pesan dari saya jangan takut sebelum mencoba aja itu sih. Pesan dari saya, kalaupun itu gagal kita harus bisa bangkit kembali, dan kita harus bisa menyesuaikan zamannya dan bisa maju di setiap sektor itu dipenuhi oleh santri khususnya ya. Jadi bisa membawa sesuatu kebaikan khususnya dalam sektor apapun, dalam pendidikan apapun, itu harus ada santrinya istilahnya buat memajukan atau mengembangkan perkembangan Islam. Gitu saja sekarang. Mungkin cukupkan di sini ya bahasan kita kali ini. Sangat seru ya. Jadi banyak tahu pengalaman tentang santri ya. Gitu. Jadi santri itu gak cuma tentang belajar ilmu agama saja. Gitu. Jadi bagi orang tua santri atau teman-teman yang punya background santri dulu, jangan takut untuk menjadi mahasiswa, karena sebagaimana yang kamu juga dibilang, jangan takut kalau belum mencoba. Sama seperti kita yang dulu background santri, tapi ketika kita sudah menjalani, alhamdulillah enjoy saja gitu. Dan bisa menyesuaikan. Iya. Baik, terima kasih banyak ya kakak ya sudah kasih waktu. Ya, dari sharing pengalamannya kepada kami teman-teman Podkebi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.